Wali majdub. Nah, saya suka jelasin nih, banyak orang yang salah paham tentang wali majdub. Majdub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majdub, Bu? Pak majdub. Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang emang salah juga sih. Salah juga yang ngupload. Orang majdub tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudzon jadi celaka akhirnya. Kesian. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Beb, sahabat tuh kurang cinta apa? Oh, netizen pada ngomong gitu tuh netizen. Oh, netizen kan udah bener aja dah. Ulama udah salah aja sama netizen dah. Beb, sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah. Rasulullah lebih cinta sama Allah. Tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah. Nggak majdub, nggak sampai majdub. Kenapa ini jadi majdub? Sahabat sama Nabi itu kuat, magomnya tinggi. Makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top, markotop, yang udah di atas benar pangkatnya, nggak sampai majdub, saudara. Walaupun kita belum bisa ngukur ya siapa kita. Cuma hamba yang penuh dosa nggak bisa ngukur. Tapi yang udah benar-benar kuat kayak sahabat, para nabi, mereka tuh udah benar-benar kuat. Ada yang nggak kuat, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai diketarik akhirnya nggak sadar. Itu ada, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinnya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin. Jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih. Tanya fikih ke ahlinya, tanya akidah ke ahlinya, tanya ke mu'alim Ubed, tanya ke Kiai Rasyid, ke ulama-ulama zahir yang jawabnya sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, tapi secara pribadi kita husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Habib Segaf Baharun hafizahullah taala, guru saya dulu selalu ingetin, orang majdub itu jangan dimintain doa. Jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, ayahnya didoain yang jelek-jelek. Iya, tapi kalau dia doa aminin aja. Tapi kalau minta doa sama orang majdub jangan. Takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh, wallahu a'lam bener apa kagak, ada kisah orang minta doa, katanya sama Habib Syekhon, minta doa, beb, doain beb biar anak-anak otaknya encer, doain ya anaknya ntar otaknya encer. Nggak taunya anaknya besok ketabrak, otaknya encer. Naudzubillah min, naudzubillah min dalik. Wallahu a'lam, jadi itu benar atau tidak, pernah terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang majdub itu doanya mustajab. Kalau dia doa aminin. Tapi jangan minta doa, kata guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya ente kena apes, tiba napas, didoainnya kagak enak nanti. Nah, jadi aminin aja, kalau doa aminin. Tapi jangan minta doa. Dan perilakunya jangan diikutin. Itu khusus hukumnya dia. Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berakal ya nggak dihukumin dengan hukum syariat. Tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak faham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Al-Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Al-Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad.